Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kita akan belajar tentang topik yang pertama dalam topik PPh orang pribadi, yaitu secara khusus kita belajar tentang hak dan kewajiban WP orang pribadi. Sebelumnya kita perlu tahu dulu ya, siapa itu wajib pajak. Yang jelas, wajib pajak itu terdiri dari orang pribadi dan badan. Orang pribadi itu merupakan individu, satu orang. Adapun badan itu adalah kelompok individu, kumpulan orang atau kumpulan modal. Entah berbadan hukum atau tidak, entah berizin atau tidak, sepanjang ada kumpulan orang atau kumpulan modal, maka bisa disebut wajib pajak ketika kumpulan orang atau kumpulan modal ini terdapat objek pajak di dalamnya. Contohnya adalah PT sebagai kumpulan modal, kemudian parpol. Parpol itu kumpulan orang. Ketika parpol menerima pendapatan, maka merupakan wajib pajak juga si parpol ini. Wajib pajak itu bisa berperan sebagai pembayar pajak, bisa sebagai pemotong pajak, bisa sebagai pemungut pajak. Yang pasti mereka adalah yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perpajakan. Ya, ini mereka disebut wajib pajak ketika syarat subjektif dan objektifnya terpenuhi. Wajib pajak yang memiliki peran tiga tadi, yaitu pembayar dan pemotong dan pemungut pajak, dapat kita pahami seperti berikut ini. Sebagai pembayar, misalkan seorang pengusaha mendapatkan revenue, pendapatan dari bisnisnya, maka atas pendapatan yang diterimanya sendiri, dia harus menyetorkan pajak ke kas negara. Jadi pengusaha ini akan berperan sebagai dirinya sendiri untuk menyetorkan pajak atas pendapatan yang diperolehnya. Berikutnya, peran seseorang sebagai pemotong pajak dapat diilustrasikan seperti pada pajak yang sistem pemungutannya adalah withholding system, withholding tax. Contohnya adalah PPh 21. Dalam kasus ini, orang pribadi memperoleh pendapatan dari pekerjaannya, pemberi kerja, misalkan sebuah PT. Nah, dalam hal ini PPh 21 itu diperhitungkan, disetorkan oleh PT, sehingga orang pribadi ini akan mendapatkan penghasilan sudah bersih dipotong. Misalkan gajinya sebenarnya 10 juta, namun yang diserahkan kepada orang pribadi ini hanya misalkan 9.500.000. Bagaimana 500 ribunya? 500 ribunya merupakan PPh 21 yang dihitung oleh PT dan disetorkan oleh PT, dilaporkan oleh PT kepada kas negara. 500 ribunya ada di sini kepada kas negara. Sehingga dalam hal ini wajib pajak dari PPh 21 itu adalah PT sebagai pemberi kerja, bukan orang pribadinya. Selanjutnya, peran wajib pajak sebagai pemungut pajak. Contoh pemungut pajak adalah dalam PPh 22 ya. Dalam PPh 22 ini yang berperan menjadi pemungut pajak adalah misalkan bendaharawan, atau ada juga sebagai Direktorat Jenderal Bea Cukai ketika terkait dengan transaksi impor. Nah, pihak-pihak ini ketika mereka menghadapi transaksi peristiwa objek pajak PPh 22, mereka akan melakukan pemungutan, sehingga bendaharawan dan DJBJ inilah yang menjadi pemungut pajak, yaitu wajib pajaknya.
Contoh wajib pajak orang pribadi, yang pasti orang pribadi itu adalah individu, bisa PNS, swasta, profesional, pengusaha, yang pasti mereka adalah individual. Pembahasan berikutnya adalah terkait dengan hak dan kewajiban WP orang pribadi terkait dengan mendaftarkan diri sebagai WP, menghitung pajak, membayar pajak, serta melaporkan pajak. Kemudian juga ada pengawasan, pemeriksaan, keberatan, dan banding, serta penagihan pajak yang juga melekat terkait dengan kewajiban WP orang. Yang pertama, NPWP. Nah, setiap individu yang memenuhi kriteria subjektif dan objektif tertentu wajib jadi WP. Nah, apa konsekuensi ketika kriteria subjektif dan objektif ini terpenuhi? Karena wajib jadi WP, maka harus punya NPWP. Silakan mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak atau KP2KP setempat untuk mendapatkan NPWP. Teman-teman perlu ingat ya, seseorang yang mendaftarkan diri NPWP secara sukarela, kewajiban perpajakannya akan dihitung sesudah NPWP itu diberikan. Namun, bagi orang yang tidak mau mendaftarkan diri tetapi sebenarnya dia layak menjadi wajib pajak, kewajiban perpajakannya dapat diperhitungkan backdate ya sampai 5 tahun sebelum dia ditetapkan menjadi wajib pajak secara jabatan. Yang perlu teman-teman ketahui, NPWP itu adalah nomor identitas wajib pajak yang tidak berfungsi untuk dapat kerja, dapat hutang, dapat bantuan, bansos, dan sebagainya. Bukan untuk syarat pergi ke luar negeri, tidak. Ini adalah identitas wajib pajak. Memang benar beberapa proses itu mensyaratkan punya NPWP. Contoh, mengajukan kredit ke bank itu harus punya NPWP. Namun itu bukan fungsi dari NPWP sebenarnya. Bagaimana sih cara mendaftar NPWP? Ya, saat ini sangat mudah cara mendaftar NPWP. Bisa langsung datang ke kantor pelayanan pajak atau KP2KP, secara online pun bisa, atau mendatangi unit mobile tax. Oke, karyawan yang pertama. Karyawan itu sering orang ngomong gini ya, saya kan sudah gajinya dipotong perusahaan, lantas kenapa saya masih harus melaporkan pajak, menghitung pajak? Ya, jawabannya seperti ini. Dari PT, misalkan ini pemberi kerja, ini karyawan, PT ini hanya akan memperhitungkan pajak PPh 21 atas gaji saja. Sementara seseorang karyawan ini juga individual yang bisa saja memperoleh pendapatan dari sumber lain, misalkan di rumah punya warung, punya kos-kosan, punya usaha-usaha lainnya. Siapa yang sudah menghitung, menyetor, melapor untuk pendapatan dari kos-kosan, warung, dan usaha-usaha lainnya ini, dia sendiri yang harus, karena pajak penghasilan itu prinsipnya adalah self-assessment system. Nah, sehingga ketika seorang karyawan itu setiap tahun harus melaporkan pajak, maka dia perlu mengidentifikasi apakah ada penghasilan-penghasilan lain di luar gaji. Ini perhitungannya ya, pajak orang pribadi untuk seorang karyawan. Gaji, honor, tunjangan, plus kalau ada penghasilan-penghasilan lain juga perlu diperhitungkan. Dikurangi PTKP, dapat penghasilan kena pajak, kali tarif pajak, dapat pajak terutangnya, dan dikurangi kredit pajak yang sudah dipotong perusahaan. Nah, andaikan penghasilannya hanya bersumber dari gaji saja, maka seluruh pajak terutang ini sudah terpotong dari perusahaan, sehingga tidak perlu ada yang lagi yang masih harus dibayar, akan nihil. Namun jika ternyata seseorang ini punya penghasilan dari sumber lain, warung, kos-kosan, maka sangat memungkinkan ada pajak yang masih harus dibayar dalam SPT tahunan seorang karyawan ini.
pekerjaan bebas. Ya, pekerjaan bebas ini adalah mereka yang memperkerjakan dirinya sendiri karena seorang profesional. Perhitungannya sama, namun untuk mendapatkan penghasilan neto tidak seperti karyawan, namun dengan omset dikurangi HPP atau biaya-biaya. Ini tentunya bagi mereka itu memerlukan pembukuan ya. Pembukuan, atau jika tidak punya pembukuan, tidak bisa melaksanakan pembukuan, diperkenankan menggunakan pencatatan. Pencatatan yaitu bagi mereka yang omsetnya tidak melebihi 4,8 miliar diizinkan menggunakan pencatatan. Tapi bagi mereka yang beromset besar harus punya pembukuan. Pembukuan itu bisa menginformasikan pendapatan, beban. Ya, ini rumus selanjutnya. Usahawan, ya, seorang usahawan individual, orang pribadi, tarifnya adalah final, PPh final pasal 4 ayat 2, 1% kali omset. Nah, ini sepanjang omsetnya lebih kecil sama dengan 4,8 M. Namun mulai tahun 2018 yang lalu, ini sudah tidak lagi 1%. Sudah diturunkan oleh pemerintah menjadi 0,5%. Pajak-pajak yang lainnya yang mungkin menjadi kewajiban seorang individu, seorang pribadi bisa saja PPh 23 ketika individu ini terkait dengan sewa harta, PPh 25 atau 29 ketika usahanya diperhitungkan mengalami kurang bayar di akhir tahun, PPh final yang tadi ya, dan PPN jika individu ini merupakan pengusaha kena pajak PKP yang omsetnya lebih besar sama dengan 4,8 miliar. Ketika seseorang itu mengalami dibebani dengan pajak yang harus dibayar, bagaimana sih cara melunasinya? Yang pertama, setor sendiri. Utang pajak saya setor sendiri. Yang kedua, saya itu sebenarnya terutang pajak, tapi sudah dipotong perusahaan kok. Dari tempat kerja saya sudah dikenakan pajak, dipotongkan, dan dapat bukti potongnya. Bisa juga itu dipakai untuk melunasi pajak. Atau juga bisa dengan membayar PPN kepada pihak yang sebagai pihak menjual, pemberi jasa, atau pihak yang ditunjuk pemerintah sebagai pemungut ketika kita bertransaksi dengan pemungut. Bagaimana sih cara membayar pajak? Ya, ada 2 step. Yang pertama, buat kode billing. Yang kedua, bayar. Bagaimana cara membuat kode billing? Banyak caranya. Pakai website DJP Online, punya akun DJP Online dulu, atau datang ke kantor pajak. Fitur SMS Telkomsel, penyedia jasa aplikasi seperti pajak, ya, website pajak.id, ya, itu bisa membantu untuk menyediakan kode billing. Serta bisa juga kita minta ke teller bank. Kita tidak bisa membayar pajak di DJP Online, tidak bisa membayar pajak di kantor pajak atau SMS, nggak bisa. Tapi kode billing ini nanti akan kita bawa ke bank, kantor pos, ATM, SMS banking, internet banking, mesin EDC. Jadi ada 2 langkah ya. Jadi 2 langkah. Yang pertama bikin kode pembayaran atau kode billing dulu, yang kedua baru dibayar. Ingat, membayar pajak itu tidak boleh di kantor pajak. Kantor pajak bisa membantu pembayaran terkait pembuatan billingnya saja. Berikutnya, kewajiban WP orang pribadi juga melaporkan SPT, surat pemberitahuan. Ya, ada 2 hal. SPT itu berdasarkan periodenya, ada SPT masa dan SPT tahunan. SPT masa itu merupakan SPT yang dilaporkan secara periodik, bisa periodenya bulanan atau beberapa bulan sekali. SPT tahunan, SPT yang dilaporkan 1 tahun sekali. Dalam hal ini WP orang pribadi ini hanya terkait pada
SPT PPh OP saja yang dilaporkan secara tahunan. Selain SPT PPh OP, orang pribadi bisa melaporkan SPT massal. Terkait SPT untuk orang pribadi ada 3 kategori, yaitu yang paling mudah dulu ya, yang paling mudah yaitu SPT 1770 SS, sangat sederhana. Ya, ini sangat simpel sekali, yaitu bagi mereka dengan penghasilan bruto hanya pegawai, maaf ya, hanya untuk pegawai. Jadi kalau usahawan nggak boleh nih pakai 1770, hanya pegawai dengan penghasilan di bawah 60 juta setahun, bruto ya, kotor. Kemudian 1770S sederhana. Ini untuk pegawai dengan penghasilan di atas 60 juta. Selain dari ini harus sudah menggunakan 1770. Ini untuk usaha, kemudian pekerja bebas atau pegawai namun penghasilannya bersumber dari beberapa sumber, tidak hanya satu sumber saja, tidak hanya dari gaji satu perusahaan saja, tapi punya usaha, punya sumber pendapatan lain, harus menggunakan 1770. Dokumen apa sih yang harus disiapkan sebelum membuat SPT? Ya, ini teman-teman bisa baca ya. 1770S dan 1770SS itu memerlukan bukti potong. 1721A1 untuk pegawai swasta, 1721A2 untuk PNS TNI Polri. Ini adalah bukti potong yang diterbitkan oleh pemotong atau pemberi kerja. Untuk 1770 usahawan ini ya, atau orang pribadi yang memiliki penghasilan lebih dari satu sumber, perlu menyiapkan beberapa dokumen ini. Lapor SPT bisa dilakukan online kalau sebelum tanggal 31 Maret. Ya, 31 Maret itu adalah batas akhir pelaporan SPT orang pribadi. Nah, terkait dengan pengawasan bagi wajib pajak, karena WPPH ini merupakan self-assessment system, di mana wajib pajak orang pribadi ini diizinkan untuk menghitung sendiri, membayar sendiri, melaporkan sendiri perpajakannya, maka dalam menghitung besaran pajak itu bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan pembukuan dan pencatatan. Pembukuan itu seorang WPP harus melakukan proses akuntansi sehingga mengetahui berapa pendapatan, berapa beban, dan berapa untung ruginya. Nah, jadi ada catatan pendapatan dan beban. Namun, bagi mereka yang omsetnya tidak mencapai 4,8 miliar, mungkin akan kesulitan untuk harus menggaji seorang akuntan, harus belajar akuntansi sementara harus melakukan bisnisnya. Repot sekali ya. Maka diizinkan melakukan pencatatan. Caranya bagaimana? Kalau pendapatan itu jelas, setiap usaha pasti wajib dan harus memiliki rekodnya. Namun untuk beban, belum tentu mereka sanggup merekod beban-beban usahanya. Sehingga bebannya ini bukan dari catatan akuntansi, melainkan perhitungan norma. Norma yaitu sekian persen, persentase tertentu dari pendapatan untuk memperoleh laba. Jadi keuntungan atau keuntungan atau laba dari usaha yang menggunakan pencatatan itu diperhitungkan dari norma. Bagaimana sih kalau sudah lapor SPT tapi ternyata SPT-nya salah? Jangan khawatir, bisa dilakukan pembetulan. Bisa dilakukan pembetulan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, tak terbatas sepanjang belum dilakukan verifikasi penerbitan SKP, pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan. Jadi sebelum ada proses ini dilakukan oleh Fiskus
si wajib pajak ini boleh memperbaiki SPT-SPT-nya yang sudah terlapor sebelumnya. Caranya ya tinggal laporkan SPT dengan data yang sudah direvisi, namun diberikan catatan di sebelah sini, pembetulan keberapa. Pemeriksaan pajak yaitu untuk menegakkan hukum. Jadi ketika tadi WP itu memiliki hak untuk melakukan self-assessment, menghitung sendiri pajaknya, maka ini menimbulkan moral hazard di kalangan wajib pajak, sehingga Fiskus ini perlu melakukan pengendalian. Pengendalian seperti apa? Yaitu dengan pemeriksaan. Memeriksa apakah self-assessment-nya sudah dilakukan dengan taat asas atau tidak. Nah, ketika seorang wajib pajak itu diperiksa, wajib pajak itu punya kewajiban untuk meminjamkan atau menunjukkan catatan dokumen. Wajib untuk menjelaskan tentang proses usaha atau pembukuannya ketika ditanyakan. Dan wajib untuk memberikan informasi-informasi lain yang diminta sepanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil pemeriksaan itu akan diterbitkan dalam dokumen namanya SKP, bisa SKP kurang bayar, SKP kurang bayar tambahan, bisa SKP nihil, bisa SKP LB. Ya, tentu saja SKP ini juga buatan manusia yang bisa saja ada kesalahan di dalamnya. Sehingga boleh saja kok wajib pajak itu tidak sependapat dengan hasil SKP. Bagaimana mekanismenya? Ada proses keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Keberatan itu jika belum puas dengan SKP, keberatan diajukan kepada DJP. Nah, jika DJP memutuskan hasil keputusan SKP nanti ternyata masih belum puas juga, bisa mengajukan banding ke pengadilan pajak. Apabila hasil dari pengadilan pajak ternyata juga belum puas, bisa mengajukan peninjauan kembali ke MA. Nah, untuk MA ini sudah final ya, berkekuatan hukum tetap. Sehingga kalaupun tidak puas, ya sudah, tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, untuk pembayaran pajak yang sudah ditetapkan melalui SKP, apabila wajib pajak ini mengalami kesulitan, bisa meminta persetujuan penundaan atau angsuran pembayaran pajak ya untuk hal-hal yang kondisi tertentu, dan ini dilakukan secara manual melakukan pengajuan kepada kantor. Demikian pembekalan untuk hak dan kewajiban wajib pajak orang pribadi. Terima kasih.